Sidang Richard Eliezer dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dilakukan hari ini. Lalu apa saja hasil keterangan saksi yang telah disampaikan di hadapan majelis hakim dan apakah kesaksian mereka ini akan meringankan atau justru memberatkan para terdakwa? Kita akan membahasnya bersama pengacara keluarga Yosua Martin Lucas Simanjuntak dan pengacara Verdi Sambo Rasamala Aritonang. Selamat malam, Bung Rasamala. Selamat malam, Mbak. Bung Martin Simanjuntak tadi sudah sempat terhubung, tapi sedang kami coba kontak kembali karena sempat terputus. Bung Rasamala, tadi ada sejumlah keterangan yang kami highlight, terutama soal Eliezer yang membenarkan keterangan para saksi keluarga Yosua. Anda melihat ini bisa memberatkan klien Anda? Ya, pertama gini, Mbak. Pertama, saya pikir kita semua perlu menyampaikan keprihatinan dan duka cita mendalam tentu untuk keluarga almarhum Yosua ya, sebagai keluarga korban, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sesuai dengan apa yang kami pahami dan juga kami sepakat dengan hakim juga jaksa, memang harus diberikan kesempatan pada keluarga korban untuk menyampaikan keterangannya dan menyampaikan harapannya pada persidangan ini. Tentu itu harus diberikan ruang yang luas kepada keluarga korban. Yang ketiga, bahwa keterangan yang disampaikan hari ini tentu itu sebagian dari keterangan dan bukti-bukti yang lain masih ada yang belum dan itu harus diuji, di cross eksaminasi, diujikan, dikonfrontasikan antara bukti satu dengan bukti yang lain. Nah, dari catatan kami, beberapa keterangan itu justru catatan kami menyoroti terkait dengan keterangan yang disampaikan oleh penasihat hukum keluarga korban, yaitu saudara rekan Kamarudin, yang beberapa keterangannya justru tidak ada di dalam surat dakwaan, tidak ada juga di dalam fakta persidangan, dan kami menduga bahwa keterangan itu sengaja disampaikan justru untuk mengaburkan pemeriksaan di dalam pengadilan ini. Karena kan sebenarnya harapan kita semua bahwa semua orang yang dihadirkan dalam persidangan, baik sebagai saksi atau sebagai ahli nantinya, tentu diharapkan memberikan terangnya perkara ini nanti sehingga hakim dapat memutus dengan baik. Dan justru itu kami lihat beberapa keterangan yang disampaikan oleh rekan Kamarudin sebagai salah satu saksi itu justru tidak ada di dalam fakta persidangan dan apa tidak itu ada Bung juga Rasamal, dasar apa yang bagian Ibu Putri disebut Kamarudin menembak Yosua? Betul. Misalnya tuduhan keji terhadap Bu Putri yang dengan serta-merta menuduh Bu Putri ikut menembak langsung almarhum Yosua, padahal di dalam baik dalam surat dakwaan maupun di dalam bukti-bukti dalam berkas perkara di fakta persidangan nanti juga disajikan, itu tidak ada sama sekali menyebut bahwa Bu Putri melakukan penembakan langsung. Jadi ada cerita-cerita baru yang disampaikan dan itu beberapa kali diingatkan oleh majelis hakim, dan tetapi yang bersangkutan tetap menyampaikan itu seolah-olah memang mau membangun narasi dan menggiring opini publik, dan saya menduga ada kesengajaan tuh untuk mengaburkan upaya untuk membuat terang pemeriksaan perkara ini gitu. Anda membantah tegas apa yang disampaikan oleh Kamarudin tadi soal Ibu Putri menembak Yosua, ikut menembak Yosua. Ya jelas itu tidak benar, karena kan di dalam fakta persidangan nanti juga disajikan, ini kan kita membaca dari berkas perkara, baik keterangan saksi-saksi di dalam acara pemeriksaan, termasuk keterangan Richard sendiri tidak ada menyebutkan bahwa Bu Putri melakukan penembakan langsung terhadap Yosua. Jadi berdasarkan berita acara pemeriksaan, juga uji forensik, balistik yang disajikan di dalam berkas pemeriksaan perkara, itu kan tidak ada. Makanya kan beberapa kali hakim juga minta dasar bukti untuk membuktikan pernyataan atau keterangan yang disampaikan bahwa ada penembakan itu apa, itu kan tidak bisa juga disampaikan oleh rekan Kamarudin sebagai saksi. Nah, saya pikir itu sangat berbahaya ya, karena kan kita sebenarnya semua mengharapkan bahwa siapapun pihak yang hadir dari pihak manapun sebagai saksi itu membantu hakim, membantu kita semua untuk mengungkap peristiwa ini sebenarnya, kan itu yang kita harapkan sebenarnya. Keterangan saksi di muka sidang ini jadinya pro justisia, apalagi ambil di bawah sumpah begitu, Bung Rasamala, apa yang Anda lihat implikasinya dari keterangan salah satu saksi tadi? Ya, saya pikir ini kan diatur sebenarnya di dalam hukum acara pidana ya, ketentuan 242, 174 juga mengatur bahwa keterangan saksi yang diangkat di atas dasar sumpah itu harus disampaikan dengan benar, dengan sebenar-benarnya gitu. Nah, kalau kemudian disampaikan keterangan yang tidak benar dan diketahui bahwa yang menyampaikan keterangan itu bahwa itu tidak benar,
itu kan ada ancaman hukumannya sendiri. Tetapi sekali lagi tentu kami mengingatkan, apalagi ini masih ada persidangan selanjutnya, juga hakim menyampaikan nanti saksi-saksi yang hadir hari ini juga akan memberikan keterangan saksi di persidangan selanjutnya. Sebaiknya keterangan-keterangan semacam itu tidak disampaikan lah, supaya kita sama-sama membantu membuat terang persidangan ini. Jadi baik publik, masyarakat, jaksa, juga kami penasihat hukum, apalagi hakim nanti supaya bisa menilai dengan jernih dan tidak ada upaya justru untuk mengaburkan pemeriksaan ini. Itu poin Keterangan dari mana saya. lagi yang Anda anggap tidak benar atau tidak sesuai fakta menurut versi Anda? Ya, misalnya perkelahian perselisihan antara Bu Putri dengan Pak Sambo ada disebut juga, ada pertengkaran begitu kan. Nah, itu kan tidak ada di dalam fakta berkas perkara yang kita periksa, itu tidak ada dan tidak disampaikan juga di dalam dakwaan begitu. Tiba-tiba itu muncul ceritanya dan ketika dikonfirmasi dari mana buktinya juga tidak bisa disampaikan juga gitu. Jadi sekali lagi, karena keterangan ini semua disampaikan di bawah sumpah, jadi memang kita mengharapkan semua yang menyampaikan keterangan, saksi dari pihak manapun itu menyampaikan keterangan yang sebenarnya supaya kita sama-sama bisa melihat sebenarnya apa sih peristiwa ini terjadi, siapa yang harus bertanggung jawab nanti supaya clear gitu. Jangan ada upaya untuk mengaburkan itu. Gitu. Oke, sekarang sudah terhubung lagi Bung Martin Lukas Simanjuntak. Bung Martin Simanjuntak, selamat malam. Ya, selamat malam Mbak Friska. Ya, sudah terhubung, terima kasih. Tadi kalau kata Bung Rasa Mala, yang disampaikan salah satu saksi, Kamarudin Simanjuntak, itu tidak benar soal Putri ikut menembak Yosua, sempat ada juga perselisihan antara Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Apa tanggapan Anda? Yang pertama pasti apa yang rekan saya sampaikan ini pasti maunya meringankan daripada terdakwa yang bersangkutan ya. Sah-sah saja ketika ada suatu keterangan yang memberatkan, mereka pasti akan membantah. Namun terkait dengan apa yang disampaikan oleh rekan saya Kamarudin Simanjuntak mengenai diduga keras ya, Putri Chandrawati ikut menembak, ini pun juga disampaikan oleh Ketua Komnas HAM ya. Jadi kita tidak perlu paranoid lah gitu ya rekan ya. Lalu yang berikutnya mengenai perselisihan ya. Ini kami dapat informasi ketika kami meeting dengan bosnya penyidik ya. Ada satu bintang 3 katakan bahwa memang kan hubungan rumah tangga Putri Chandrawati dan Verdi Sambo itu tidak sedang baik-baik saja ya. Tapi informasinya bukan informasi ini yang dimaksud oleh rekan saya, oleh Kamarudin Simanjuntak. Sumbernya itu dari apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan bahwa itu didapat dari intelijen. Nah, tapi apapun itu, kalau dianggap ini mengaburkan, saya justru berpendapat sebaliknya. Kenapa? Ini justru akan membuat terangnya suatu perkara, ya, agar petunjuk ini yang kami sebut dengan petunjuk, terlepas nanti mau dijadikan alat bukti atau tidak, atau pertimbangan tidak, tapi ini bisa menjadi suatu acuan untuk menggali hal-hal yang belum tergali. Oke, tapi keterangan saksi di bawah sumpah itu harus bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bung Martin, dari rekan Anda, bisakah menjamin itu soal apa yang disampaikan, soal Ibu Putri ikut menembak, termasuk ada perselisihan tadi yang dijadikan dasar kesaksian Kamarudin, itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya? Apa yang disampaikan oleh rekan saya, Kamarudin Simanjuntak, tentu sudah banyak pertimbangan ya sebelum disampaikan ya. Dan ini disampaikan dalam forum yang resmi. Ya memang di bawah sumpah ya. Tidak masalah, apapun konsekuensinya beliau sudah siap. Nah yang paling penting, tadi ketika selesai menyampaikan keterangan di depan persidangan ya, dalam hal ini terdakwanya dari Richard Eliezer ini tidak membantah dan membenarkan kesaksian itu yang penting kan. Kan hari ini yang diuji ini kan adalah kesaksian dari rekan saya untuk terdakwa Eliezer. Kok tiba-tiba ada yang keberatan dari pihak lain gitu. Oke. Masalah di mana? Nanti pada saat kesempatan klien dari rekan saya ya, Rasa Mala ini, nanti kalau mau keberatan silakan keberatan aja. Untuk saat ini ya enjoy the show dulu ya rekan ya. Terima kasih. Kami akan putarkan kembali pernyataan tadi Kamarudin Simanjuntak sebagai saksi di sidang pembunuhan Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer. Kita dengarkan dulu. Awalnya dibilang yang menembak berada di Richard Eliezer, tapi kemudian kami temukan fakta baru bahwa yang menembak adalah Verdi Sambo dan Richard Eliezer atau berada Richard Eliezer bersama dengan Putri Chandrawati. 3. Ya, karena ada menggunakan senjata yang diduga buatan Jerman.
Pindah, Pak. Bung Rasama, tanggapan Anda tadi soal yang disampaikan Bung Martin dan keterangan Kamarudin tadi? Ya, yang pertama gini, tadi rekan Martin menyampaikan supaya tunggu saja enjoy the show. Berarti saya menangkap bahwa apa yang dilakukan di persidangan ini bagian dari panggung pertunjukan. Padahal seharusnya Bukan, itu kata pemahaman kiasan, kita tidak kan? begitu. Itu kata kiasan. Enggak, itu yang saya tangkap. Jadi harusnya ini justru keliru. Sekali lagi bahwa kehadiran saksi di persidangan untuk membantu membuat terang apa yang terjadi peristiwa pidananya, bukan mengaburkan, dan itu bukan panggung pertunjukan. Itu yang pertama. Bukan, itu kata kiasan. Kemudian yang Anda kedua, selalu memaknai boleh saya bicara dengan, dulu, dengan Mbak? serius. Bukan itu maksudnya. Oke, baik. Yang Bergantian kedua- dulu, silakan Bung Rasama. Saya potong. Yang kedua, Anda yang bukan ikut kedua dengan klien sekali Anda. Terima lagi, kasih. keterangan saksi yang disampaikan di bawah sumpah itu punya tanggung jawab hukum sendiri. Jadi tidak bisa keterangan yang disampaikan kemudian hanya berdasarkan asumsi dan kemudian tidak bisa dibuktikan dasar pernyataan itu disampaikan. Makanya kalau tadi kita saksikan di dalam persidangan beberapa kali hakim menyampaikan teguran. Saudara saksi, apa dasarnya saudara menyampaikan? Apa yang membuktikan? Anda harus membantu, jangan sampai kami justru menjadi kabur ini. Itu beberapa kali disampaikan oleh hakim. Artinya mesti dilihat hubungan ini, pertama begini Mbak, perkara ini juga akan terhubung dengan perkara yang lain. Di persidangan selanjutnya nanti saksi-saksi yang hadir dalam persidangan ini juga akan diperiksa. Bayangkan kalau kemudian keterangan yang disampaikan berbeda antara kesaksian di persidangan ini dan berbeda dengan persidangan selanjutnya. Saya pikir upaya kita untuk mengungkap perkara ini melalui persidangan ini justru menjadi bisa kacau ini, bisa ambruk ini upaya kita semua. Makanya sekali lagi saya mendorong bahwa semua pihak, saksi dari pihak manapun, mari kita menyampaikan keterangan yang benar dan tidak perlu kita kemudian berupaya untuk membangun cerita-cerita lain yang tidak ada fakta hukumnya dan tidak ada di dalam dasar dakwaan. Meskipun tadi Eliezer tidak membantah keterangan para saksi, Bung Rasamala? Maaf, Yang bukan mana? tidak membantah, Ya. membenarkan. Membenarkan. Begini. Eliezer itu kan jadi terdakwa di sana dan dia sudah jadi JC. Jadi apapun yang disampaikan oleh di dalam persidangan, Eliezer tidak akan menyampaikan apapun selain persetujuan. Itu sudah pasti. Yang kedua, bahwa ada bukti dan fakta lain nanti yang disajikan di luar para terdakwa. Nah, itu kan akan dilihat dikonfrontasikan kesesuaian antara yang disampaikan dengan apa yang dibuktikan pada proses selanjutnya. Nah, saya pikir itu poinnya ke depan dan sekali lagi tentu kita berharap bahwa proses ini bisa dilaksanakan dengan benar, maka semua pihak tentu harus menyampaikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Itu saya kira poinnya. Dan mengapa saya harus menyampaikan keberatan? Karena di dalam keterangan kesaksian rekan Kamarudin sebagai saksi itu disebut langsung Bu Putri Chandrawati. Gitu. Kalau tidak disebut Bu Putri Chandrawati tentu tidak perlu menyampaikan tanggapan apapun. Tapi karena disebut maka tentu memberikan tanggapan dan pada persidangan selanjutnya tentu kami akan elaborasi juga soal keterangan itu nantinya. Oke, Bung Martin. Bung Martin. Jadi kalau keberatan seharusnya rekan Rasamala, Arman Hanis, Febri Dian ya, itu juga keberatan sama apa yang disampaikan oleh Ketua Komnas HAM ya. Dalam hal ini adalah saya pikir Ketua Komnas HAM nggak ada di persidangan, Mbak. Dia mengatakan bahwa kita bicaranya tadi Anda ngomong saya nggak potong, sekarang Anda potong. Karena apa yang disampaikan di persidangan Jadi kita jadi yang ada di persidangan begitu kalau dari Bung Rasamala gantian silakan Bung Martin. Oke, Bung Martin lanjutkan. Baik, Bung Martin lanjutkan. Nah, seharusnya keberatan sejak awal dengan apa yang disampaikan oleh Ahmad Taufan Damanik. Mungkin Ahmad Taufan Damanik itu mendapatkan sumber informasi sesuai dengan sumber informasi yang menyampaikan kepada Bang Kamarudin. Who knows, kita nggak tahu. Ya. Lalu tadi mengenai kesaksian ya, saya justru bingung ini. Ya, ada dua hal yang saya membingungkan. Bagaimana di dalam satu peristiwa ya penembakan, ya ada dua orang yang tiba-tiba mendadak amnesia dan tidak melihat pelaku penembakan yang lain. Ya, dalam hal ini kesaksian dari Ricky Rizal dan Kuat Maruf yang katanya tidak melihat penembak lain pada saat penembakan di Jalan Duren 3. Ini menurut saya tidak masuk akal. Apalagi ya yang berikutnya nih. Ada rekan Irwan Iriawan itu kalau nggak salah yang jadi pengacara Kuat ya. Dia ini seringkali saya lihat di sosmed itu justru mendampingi
Putri Chandrawati ketika di Oke, tapi kalau balik ke dalam persidangan, Anda melihat apa yang disampaikan hari ini semuanya bisa dipertanggungjawabkan begitu Bung Martin? Tampaknya sinyalnya terputus, Bung Martin Simanjuntak. Bung Rasa Mala? saya bilang ini Ya, Oke, sudah terhubung kembali. Sorry, Bung Rasa Mala. Kita kasih kesempatan dulu. Bung Martin, gimana? Tadi sempat terputus. ya disambung aja Mbak. Ini lagi banyak gangguan ini. Terima kasih. Oke. Intinya poinnya tadi udah saya sampaikan ya. Oke, baik. Bung Rasa Mala, tadi katanya itu bisa saja ada fakta. Tapi kalau Bung Rasa Mala melihat apakah semuanya harus yang dipertanggungjawabkan itu yang ada di sidang, di muka sidang, di hadapan hakim begitu? ya, poin saya begini Mbak, ini kan keterangan saksi yang disampaikan di persidangan adalah apa yang saksi alami langsung, saksi ketahui langsung, dia lihat langsung, dia rasakan langsung, begitu. Nah, pada saat peristiwa kejadian itu kan Pak Kamarudin tidak ada di sana. Pak Kamarudin ini kan adanya setelah rekayasa itu terbongkar, kemudian beliau menyampaikan laporan. Nah, informasi atau keterangan disampaikan Pak Kamarudin itu adalah keterangan yang didapatkan dari informasi orang lain yang mengetahuinya. Jadi Pak Kamarudin tidak mengetahui langsung peristiwa itu. Nah, tetapi keterangan yang disampaikan ini kan seolah-olah seperti beliau ada di dalam peristiwa itu langsung, dia melihat langsung penembakan oleh Bu Putri. Kemudian dia menjustifikasi bahwa harusnya saksi yang lain itu bisa melihat. Dan karena ini kan seolah-olah dia ada di sana, padahal nggak begitu. Nah, sekali lagi, mari kita dudukkan semua pembuktian ini secara proporsional. Kesaksian yang memang diketahui biarlah disampaikan itu dengan sebenar-benarnya, apalagi itu disampaikan di bawah sumpah begitu, supaya hakim bisa melihat dengan terang perkara ini dan supaya nanti bisa mempertimbangkan dengan baik dan memutus dengan adil untuk semua, untuk korban, untuk terdakwa, juga untuk masyarakat. Begitu. Bicara saksi yang terlibat langsung, yang melihat atau mengalami sendiri, atau yang pernah berkomunikasi dengan korban, dengan Yosua adalah kekasihnya tadi memberikan keterangan. Kita akan bahas soal ini usai jeda. Bung Rasa Mala, Bung Martin tetap bersama kami dan Anda saudara. Kita bertemu